Rombongan Citra yang baru sampai di bandara langsung menuju ke taksi online untuk mengantar mereka ke hotel. Ya, hari ini Citra bersama calon suami dan juga kedua calon mertua serta calon kakak iparnya dan Ratna datang kembali ke kota yang menyimpan banyak kenangan pahit bagi Citra untuk bertemu dengan ayahnya Citra. Calon suaminya Citra beserta keluarganya ingin melamar Citra secara langsung pada ayah kandungnya. Awalnya Citra menolak dan merasa takut. Tapi setelah dinasihati dan dibujuk oleh calon ibu mertua dan calon kakak iparnya serta Ratna, Citra pun memberanikan diri untuk kembali dan bertemu dengan ayah dan adiknya. Rombongan Citra ini memutuskan untuk beristirahat saja hari ini. Dan besok hari barulah mereka akan berkunjung ke rumah ayahnya Citra. Keputusan ini diambil karena selain mereka semua yang merasa kelelahan, mereka juga mau membiarkan Citra agar dia bisa mengumpulkan lagi keberanian dalam dirinya. Rani yang dinyatakan sudah sembuh itu berjalan masuk ke kamar Romi dengan perlahan karena dia berniat untuk mengagetkan Romi. Tapi niatnya itu diurungkan saat dia melihat Romi yang sedang menatap sebuah foto. Rani yang merasa penasaran langsung merampas foto itu dan melihatnya. Ada rasa terkejut di wajah Rani karena itu ternyata adalah foto Romi yang terlihat sedang menggandeng mesra Citra. "Mas, kenapa Mas masih menyimpan foto ini?" Rani langsung duduk di sebelah Romi. "Mas gak bisa membuangnya. Selama ini Mas menyembunyikannya agar Mama, Tari dan kamu tidak tahu," jawab Romi dengan lemah. "Tapi kenapa? Apa Mas masih mencintai Mbak Citra?" "Iya, sejujurnya Mas masih sangat mencintai Citra hingga saat ini. Tapi Mas juga tidak bisa menolak permintaan Mama dan kamu waktu itu. Apa kamu tahu saat Mas mengetahui hubungan Papa dan Citra yang berakhir dengan pernikahan serta Citra? Saat itu Mas benar-benar hancur, tapi Mas berusaha untuk terlihat biasa-biasa saja karena Mas tidak mau membuat Mama dan kamu kecewa. Maafkan keegoisan Mama dan aku, Mas." Air mata Rani sudah jatuh. "Nggak apa-apa, ini juga salah Mas karena tidak bisa tegas. Kenapa Mas tidak mencari dan meminta maaf sama Mbak Citra? Lalu Mas bisa mengajak Mbak Citra untuk rujuk. Tapi Mas merasa malu." "Gak apa-apa Mas. Mas harus buang rasa malu Mas itu untuk sebuah kebahagiaan. Lagian kan sekarang Mas hidup sendiri, jadi sudah seharusnya Mas cari pendamping lagi." Romi hanya terdiam saat mendengar omongan Rani. Dia kembali mengingat ketika orang tua Tari tahu tentang kondisi Tari. Mereka yang tak sengaja bertemu Romi di tempat tahanan Tari langsung menyalahkan Romi atas semuanya. Bahkan almarhumah Wanda juga tak lepas dari cacian mereka. Bukan hanya itu saja, mereka juga meminta Romi untuk menceraikan Tari. Romi yang memang selama ini tak ada perasaan pada Tari langsung menyambut baik permintaan mereka itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, Romi langsung menjatuhkan talak 3 pada Tari. Bahkan setelah beberapa bulan setelah itu, surat perceraian dari pengadilan juga sudah dikeluarkan. "Gimana Mas?" Romi yang sedang melamun langsung tersadar saat Rani berbicara padanya. "Tapi mau cari mereka kemana? Kita ke rumah orang tuanya saja Mas. Pasti mereka tahu." "Ya sudah, besok kita ke sana." Sesuai keputusan kemarin, hari ini rombongan Citra berangkat menuju ke rumah orang tuanya dengan menggunakan mobil yang disewa sebanyak 3 buah.
Citra yang duduk di dalam mobil terus meremas gamis yang dikenakannya. Jantungnya berpacu dengan sangat cepat dan wajahnya terlihat pucat. Menyadari akan hal itu, Mbok Jum berusaha menenangkan Citra. Begitu mobil yang membawa mereka masuk ke halaman rumah orang tuanya, Citra semakin panik. Bahkan di saat semuanya sudah keluar dari mobil, Citra masih mematung. Kakinya seolah tak bisa bergerak untuk turun. Ustadz Jerry yang melihat langsung berjalan ke arahnya dan berusaha untuk membuat Citra menjadi kuat. Sedangkan ayahnya Citra bersama Dini hanya berdiri di teras sambil menatap dan bertanya-tanya tentang siapa mereka. Setelah cukup lama, Citra memberanikan diri untuk turun dari mobil. Ayahnya yang melihat Citra langsung berbalik badan dan masuk ke dalam. Sedangkan Dini tetap berdiri di teras dan memperhatikan mereka. Mereka semua langsung berjalan ke arah Dini dan mengucapkan salam. Dini pun menyambut mereka dengan ramah dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Dini kembali melihat Citra karena tak percaya dengan penampilan Citra saat ini. Dini yang merasa tidak enak dengan para tamu langsung ke belakang dan masuk ke kamar sang ayah untuk meminta beliau keluar dan bertemu dengan mereka. Setelah dibujuk oleh Dini, ayahnya Citra mau untuk keluar dari kamar. Citra yang melihat ayahnya muncul dari belakang langsung berlari ke arah ayahnya dan memeluk kakinya serta meminta maaf sambil menangis. Ayahnya hanya diam di tempat tanpa berbicara apapun. Sedangkan kedua anak Citra yang melihat Citra menangis langsung berlari ke arah Citra dan ikut menangis sambil mendorong ayahnya Citra yang mereka kira sedang menyakiti ibu Citra. Citra melepaskan pelukan di kaki ayahnya dan memeluk kedua anaknya. Lalu Citra menyuruh mereka untuk memanggil ayahnya dengan sebutan kakek. Kedua anak kecil tersebut mengikuti permintaan ibu mereka dengan menyebutkan kata kakek sambil melihat ke arah ayahnya Citra. Mendengar perkataan yang keluar dari mulut kedua anak kecil itu, ayahnya Citra pun menjadi luluh dan langsung berjongkok di depan mereka, lalu membuka tangan tanda ingin memeluk mereka. Kedua anak kecil itu melihat ke arah ibu mereka sebagai tanda meminta persetujuan. Citra yang paham langsung mengangguk tanda setuju sehingga keduanya langsung masuk ke dalam pelukan sang kakek. Anak-anak Citra tidak takut dengan orang baru karena ibunya yang memiliki toko kue sehingga mereka sudah terbiasa dengan banyak orang baru di sekitar mereka. Setelah puas memeluk kedua bocah itu, pandangan ayahnya Citra dialihkan pada Citra. Bohong jika ayahnya Citra tidak merindukan putri sulungnya itu, tapi rasa ego dan juga amarah yang besar membuat dia membuang jauh-jauh rasa rindu. Saat ayahnya menatap Citra, ada rasa haru dalam dirinya karena penampilan baru Citra yang sudah menutup auratnya. Tanpa menunggu apa-apa, Citra langsung memeluk sang ayah dengan erat sambil menangis seperti anak kecil. Hal yang sama juga dilakukan oleh ayahnya, dan tentu saja kejadian ini membuat semua yang ada ikut menangis. Dini yang dari tadi hanya melihat dari jauh akhirnya mendekat lalu memeluk ayah serta kakaknya itu. Begitu juga dengan Mbok Jum. Kini mereka semua terlihat duduk bersama sambil menikmati teh dan juga kue yang dibawa oleh rombongan Citra itu. Suasana menjadi lebih hangat setelah tangis haru yang terjadi tadi. Calon ayah mertua Citra yang melihat kalau suasana sudah lebih baik langsung meminta izin untuk menyampaikan tujuan kedatangan mereka. Tanpa berpikir panjang, ayahnya Citra langsung menyetujui dan ikut setuju jika acara dilaksanakan di tempat tinggal Citra yang sekarang.
Bahkan ayahnya Citra berjanji akan ke sana lebih awal sebelum acara pertunangan dan pernikahan digelar. Perbincangan mereka terhenti saat mendengar salam. Mereka semua langsung melihat ke arah pintu dan Citra sangat terkejut saat melihat kalau yang datang adalah Romi dan Rani. Romi dan Rani langsung masuk dan ikut berkumpul setelah dipersilakan oleh Citra. Romi yang melihat penampilan baru Citra langsung terpukau. Bahkan matanya sampai tak berkedip. Rani yang melihatnya hanya tersenyum lalu menyenggol Romi. Citra yang merasa diperhatikan terus-menerus oleh Romi menjadi tak enak dengan Ustadz Jerry serta keluarganya. Hingga Citra langsung memperkenalkan Ustadz Jerry pada Romi dan Rani sebagai calon suaminya. Sedangkan untuk Romi dan Rani, Citra mengenalkan mereka pada Ustadz Jerry dan keluarganya sebagai anak tirinya. Kata calon suami yang keluar dari mulut Citra mampu membuat Romi dan Rani membisu. Apalagi Romi yang dari awal sangat berharap bisa rujuk dengan Citra menjadi lemas dan hanya bisa menunduk. Romi merasakan sakit yang luar biasa dalam dadanya. Bahkan air matanya yang jarang keluar sempat menetes saat dirinya menunduk. Romi dan Rani hanya terdiam saat perjalanan pulang. Mereka seperti sibuk dengan pikirannya masing-masing. Mereka pamit pulang lebih dulu setelah meminta maaf atas semua perbuatan mereka. Bahkan Rani sampai menangis dan ingin berlutut di kaki Citra. Tapi Citra menahannya. Meski sudah ditahan untuk bersabar agar mereka bisa makan siang bersama, tapi Romi dan Rani menolak dengan berbagai alasan. Begitu sampai rumah, Romi langsung ke kamarnya dan mengambil lagi foto dirinya dan Citra. Lalu dipandanginya dengan sendu. Dan tak lama kemudian, Romi menangis hingga bahunya ikut berguncang. Rani yang mengintip dari balik pintu juga ikut menangis. Lalu dia berlari ke arah Romi dan berlutut di kaki Romi dan kembali meminta maaf atas perbuatannya yang sudah menyebabkan semua ini terjadi. Keesokan harinya, saat Romi dan Rani berkunjung ke makam Seno dan Wanda, mereka kembali bertemu dengan Citra dan juga kedua anaknya serta Ustadz Jerry dan putrinya. Ketika Romi melihat kalau Citra dan Rani sedang sibuk dengan ketiga anak kecil yang ikut itu, Romi berjalan ke arah Ustadz Jerry. Tolong jaga Citra dengan baik dan jangan pernah menyakitinya, apalagi menyia-nyiakannya. Jika Anda tak ingin menyesal dan terpuruk seperti saya juga titip kedua adik saya. Tolong terima mereka seperti anak kandung Anda sendiri, ucap Romi dengan menahan sesak di dada. Insya Allah, saya tidak akan pernah menyakiti apalagi menyia-nyiakan Citra, karena saya sangat mencintai dia, baik itu segala kekurangan dan kelebihannya. Tenang saja, karena sebelum melamar dan menikahinya, saya sudah tahu kalau dia janda dan memiliki anak. Itu artinya saya sudah siap untuk menerima anak-anaknya seperti anak saya sendiri. Dan saya berjanji akan berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi mereka. Mendengar perkataan Ustadz Jerry, Romi hanya tersenyum dan mencoba menahan dengan sekuat tenaga agar air mata yang sudah ditahannya tidak jatuh di depan calon suami Citra, Ustadz Jerry. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai end. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.